Halo, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Variana Amara dari kelas 10 Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Sementara ekosistem sendiri adalah tempat terjadinya interaksi tersebut. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen abiotik merupakan penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Yang kedua, komponen biotik yang penyusunnya meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponen biotik meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, derajat keasaman, dan topografi. Komponen abiotik meliputi yang pertama, komponen autotrof, di mana organismenya mampu membuat makanannya sendiri. Yang kedua, komponen heterotrof, di mana organismenya memerlukan makhluk lain untuk makan. Interaksi antar spesies. Interaksi ini terdiri atas 8 interaksi. Satu, netralisme. Dalam interaksi ini, tidak ada satupun pihak yang dirugikan ataupun yang diuntungkan. 2. Kompetisi. Dalam interaksi ini, kedua organismenya akan saling bersaing. Interaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu intraspesifik dan interspesifik. 3. Komensalisme. Interaksi ini akan berujung pada salah satu pihak akan diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. 4. Amensalisme. Dalam interaksi ini akan ada pihak yang dirugikan dan yang lain tidak akan dirugikan ataupun diuntungkan. 5. Parasitisme. Interaksi ini akan berujung pada salah satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan. Pihak diuntungkan disebut juga parasit. 6. Predasi atau pemangsaan. Interaksi ini adalah interaksi makan-memakan antar organisme. Biasanya predator atau pemangsanya akan lebih besar daripada mangsanya. 7. Protokooperasi. Interaksi ini akan melibatkan dua atau lebih spesies yang akan saling menentukan satu sama lain, tetapi tidak ketergantungan. Artinya, salah satu spesies dapat memperoleh keuntungan tersebut dari sumber lain. Dan yang terakhir adalah mutualisme. Interaksi ini melibatkan dua atau lebih spesies yang masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dan akan selalu bergantung antara satu sama lain. Aliran energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, dan aliran energi terbagi menjadi dua. 1. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan jalur pemindahan energi dari satu tingkat ke tingkat lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Semakin pendek rantai makanan, semakin besar energi yang akan diterima oleh organisme paling ujung dalam rantai makanan tersebut. 2. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Piramida ekologi, yang merupakan susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi terbagi menjadi tiga. Yang
Yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida ini menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkat tropik. Yang kedua ada piramida biomasa. Piramida ini menggambarkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkat tropiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah piramida energi. Piramida ini menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan tropik. Dari ketiga jenis piramida ekologi, piramida dengan model terbaik adalah piramida energi. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Satu, produktivitas primer. Hal ini merupakan kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. 2. Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Cara kerjanya, organisme konsumen akan mengambil bahan organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke jaringan tubuhnya. Daur biogeokimia, yang adalah peredaran unsur-unsur kimia dan lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur ini terdiri dari daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan yang terakhir, daur belerang atau sulfur. Dinamika komunitas. Komunitas merupakan suatu kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Perubahan komunitas siklis. Perubahan ini mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Perubahan komunitas non-siklis. Perubahan ini cenderung berubah secara drastis dan permanen. Suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat atau teratur dalam kurun waktu yang lama menuju satu arah sehingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. 1. Suksesi primer. Suksesi ini biasanya terjadi pada lahan yang tidak pernah bervegetasi atau lahan yang rusak total, sehingga komunitas asal hilang. Jadi pengisi suksesi ini adalah komunitas dari luar. 2. Suksesi sekunder. Suksesi ini terjadi pada lahan yang memang awalnya telah bervegetasi namun rusak tetapi tidak menghilangkan habitat asli. Sehingga komponen yang ada di dalam suksesi itu adalah komponen dari luar dan sebagian adalah dari habitat aslinya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga sehat selalu. Terima kasih.